rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal hadirun wal hadirat ikhwanu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Di awal silaturahim dan ta'lim kita pada kesempatan malam ini, mari bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, yang mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan mampu kita jadikan sarana dan jembatan untuk menjadikan diri pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan para guru, para asatid, para hujjaj, para kiai. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami'at Taqwa, juga para bapak, para jamaah, para ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang mana di minggu yang lalu masih tertunda. Kita masih membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dari surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma, dan dari sebagian perkara razaqna yang telah aku berikan rizki atas kalian, yunfikuna, mereka menafkahkan. Di antara ciri orang yang bertakwa di minggu yang lalu disampaikan adalah orang-orang yang senantiasa yuqimus shalah, mendirikan salat. Nah, di dalam Al-Quran 3 gambaran sudah disampaikan. Ada 4 gambaran orang-orang dalam melaksanakan salatnya, yang mana salat ini adalah ibadah yang terpenting setelah syahadat dalam rukun Islam adalah salat. Kenapa demikian? Karena Nabi mengumpamakan salat itu as-salatu imaduddin. Salat itu bagaikan tiang dalam agama. Faqad aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan tiang tersebut. Kalau orang rajin salatnya, maka tidak akan mudah terbawa, terpengaruh, terwarnai. Ibarat bangunan udah keker dah bangunannya, karena ada apanya? Tiangnya. Jadi nggak keder beragama teh. Kadang-kadang orang keder tapi agamanya Islam, di KTP-nya tapi bingung ajarannya teh gitu. Atau alergi dengan ajarannya sendiri. Mana ada yang begitu?
Bahkan ada yang nggak tahu tentang ajaran Islam itu sendiri. Kalau bukan keder apa disebutnya kayak begitu kan? Kenapa demikian? Yaitu karena memang tidak mau mendirikan tiangnya, dalam hal ini adalah sholat. Sehingga waman tarokah, barang siapa yang ninggalin sholat, faqad hadamaddin, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Oleh karenanya sholat itu harus dijadikan kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau orang butuh kan maksain, Pak. Kalau orang butuh. Kalau kewajiban mah kadang-kadang kita tinggalin. Tapi kalau butuh pasti dikejar. Butuh makan kita, nggak ketemu di rumah, nyari kemana? Ke depan. Nggak ketemu di depan, nyari kemana? Ke yang jauhan. Kan nyari terus sampai ketemu. Beras, kita butuh beras, kita cari. Oleh karena itu sholat jadikan kebutuhan. Namun sholat itu tidak serta-merta menjadi kebutuhan kita ketika kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan baik. Makanya kemarin digambarkan beberapa gambaran tentang orang-orang dalam pelaksanaan sholat. Kemarin ada sholat orang yang tidak menyadari dirinya sholat. Yang kedua ada orang sholatnya penipu. Dan yang ketiga ada orang sholat tapi sholatnya mendorong dirinya kepada neraka. Nah yang terakhir ada golongan sholat itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di situ kodnya litahqiq, artinya nyata, karena kedepannya fi'il madhi. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, maka maknanya litahqiq dalam ilmu nahwu kalau kata santri. Nyata. Bukti gitu. Bukti aflaha sudah gembira, bahagia dan menang. Siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman? Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang-orang yang dalam sholatnya itu apa? Khusyuk. Nah ini gambaran ketiga, orang yang sholatnya khusyuk. Makanya Allah langsung jamin, gembiralah orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan sholat dengan apa? Khusyuk. Tinggal yang jadi pertanyaan, khusyuk itu kayak apa? Khusyuk itu seperti apa? Tentang masalah khusyuk ini, para ulama menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kalau kita khusyuk 100%, nah mungkin nggak bisa, Pak. Apalagi ya kita istilah katanya sholat kadang-kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Kita mah sholat tapi kadang-kadang kejelekan masih kita jalankan, ngebohong, nyakitin hati orang, tetangga dan lain sebagainya. Padahal fungsi sholat, kalau sholat dengan benar, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dinamakan khusyuk itu kata beliau adalah ketenangan hati. Bapak pernah nggak merasakan ketenangan dalam hati Bapak, Pak? Pernah, pasti mengalami, pernah, tenang rasanya gitu. Nah kata Syekh Ibnu Katsir, begitu tuh khusyuk teh. Oh apapun yang terjadi kalau hati tenang apa enak. Di sholat teh enak gitu. Ngeunah sholat. Ketenangan hati, kata Ibnu Katsir, memusatkan hati kepada sholat, menyibukkan dirinya dengan sholat. Jadi nggak ada yang dia lakukan dalam sholat itu kecuali sholat sama sholat itu yang dipikirin, nggak ada yang lain. Nggak ada hadir selain daripada siapa? Sholat. Jadi sibuk sama sholat. Kayak kita kerja, sibuk kerja nih. Yang dipikirin kerja mulu, nggak kepikiran yang lain. Kadang-kadang makan lupa, minum lupa, apa-apa lupa, karena sibuk dengan apa? Kerja. Nah sholat juga begitu. Kata Ibnu Katsir, khusyuk itu begitu. Orang yang menyibukkan sholat sehingga dia tenang dalam sholatnya, tentram dalam sholatnya, hatinya terpusat kepada siapa? Sholat, melupakan hal yang lain.
Ya kan, kalau orang sudah memusatkan pikirannya kepada satu hal, maka yang lain akan apa? Hilang. Kalau hati udah terpusat kepada satu perkara, maka yang lain hilang. Makanya ada keterangan al-qalbu wahidun, hati itu satu. Ijastagholla syai'in saqata an didihi. Bila mana hati itu terfokus kepada satu perkara, maka hal yang lain dari itu perkara hilang. Itu begitu. Tapi bukan berarti kita putus sama kegiatan zahir, kayak naik motor, kayak naik mobil. Kita naik mobil itu kan konsentrasi, fokus. Bukan berarti mata kita ketutup, kuping kita budak, enggak. Tetap kuping mengedengar, mata mengelihat, tapi pikiran kita fokus kepada jalanan yang sedang kita apa? Sedang kita jalankan. Itu menurut apa? Menurut Ibnu Katsir. Sehingga Nabi bilang, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ya Bilal, hiburlah aku dengan sholat. Jadi bagi mereka orang-orang yang sudah mampu khusyuk, sholat itu adalah hiburan. So, kalau yang namanya hiburan, senang nggak Pak? Senang. Kalau kita melaksanakan sholat udah kayak begitu tuh, nah menurut Ibnu Katsir udah khusyuk tuh sholatnya. Senang, gembira sholatnya. Girang kalau gitu. Sholat itu girang, sesuatu yang menggirangkan. Mana cirinya? Ketika ngedengar azan, girang hati, gembira, senang. Bukan malah sebaliknya, malah susah, malah berat dan lain sebagainya. Makanya kita introspeksi diri aja. Kita kalau ngedengar azan itu girang apa malah susah itu. Kalau ngedengar azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hati ini gembira apa malah berat? Iya. Lagi kerja nih, kita sibuk nih. Takbir, ada azan Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang kayak orang mau buka puasa. Ini senangnya kalau maghrib pada bulan puasa doang sih. Senang, ditunggu-tungguin gitu ya. Tungguin. Nah, gampangnya begitu dah. Jadi kalau dengar azan tuh gembira. Ibarat kata mau dapat duit nih. Orang udah mau nganterin duit nih, bentar lagi nih. Tuh, udah datang, girang. Nah, kayak begitu tuh. Di antara cirinya. Makanya, ya Bilal, arihna bis shalah. Nah, makanya setiap kita wajib mengusahakan untuk khusyuk, walaupun memang khusyuk itu enggak wajib hukumnya, ya. Khusyuk itu enggak wajib. Karena dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi ro'a melihat rojulan kepada seorang laki-laki nal abu lihiyatihi fi shalah. Laki-laki itu memainkan jenggotnya waktu sholat. Lagi sholat mainin jenggot aja. Jenggot dipegang-pegang gitu mainin. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Lau khasa'a qalbu hadza la khasya'at jawari." Kata Nabi, kalau hatinya khusyuk, maka khusyuk juga anggota badannya. Jadi ciri orang yang khusyuk tuh begitu tuh. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota badannya juga khusyuk. Enggak mainin jenggot, enggak goyang-goyang. Nah, itu ciri khusyuk dah itu. Tapi ketika Nabi melihat itu, Nabi tidak menyalahkan. Ya. Atau suruh ngulang, tadi sholat mainin jenggot, ulang lagi, enggak. Terus nggak disalahin sama Nabi. Nah, itu berarti memang khusyuk itu nggak wajib. Karena kalau wajib Pak, kita kagak khusyuk sholat, dosa gitu kan. Konsekuensinya kan gitu, wajib. Kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Berarti kalau kita sholat kagak khusyuk, dosa seumur umur kita. Kan kita mah sholatnya begitu. Kadang-kadang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua udah hilang. Emang setan itu Pak, karena sholat itu ya hal yang paling efektif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan setan paling nggak suka tuh hal-hal yang begitu. Makanya dengan berbagai macam cara, bagaimana agar orang ini sholat kagak khusyuk, digoda terus. Emang setannya beda-beda.
Kalau misalkan ustadz yang sholat, ya yang ngegodanya ya yang levelnya segitu. Tadi godain gitu. Nih kalau nyampein materi begini nih caranya, nah gitu. Kalau pengusaha beda lagi, diingetin masalah kerjaannya. Yang dagang, dagangannya, gitu kan. Yang rumah tangga ya begitu juga, terus diingetin. Biarin dia 1 rakaat pas Allahu Akbar ingat. Nanti pas sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, istri ntar kemana-mana tuh. Jagain sampai begitu, bilangin pelan-pelan. Anak tuh suruh ngaji katanya. Kayak bener. Suruh ngaji, jangan lupa nanti. Tuh kunci motor ada di atas lemari. Itu tadi nyariin kan, tuh ada di atas lemari, kelihatan kan, terang banget. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Atuh. Pikirannya kemana aja. Nah makanya perlu kita mengusahakan agar bisa khusyuk. Paling enggak kita ingat kita lagi sholat. Kata Syekh Ali An-Tantawi di dalam penjelasannya, kalau pengen khusyuk ada 5 hal yang perlu kita lakuin nih. Kita ikhtiar kita khusyuk. Pertama, kalau kita lagi wudu jangan mengobrol, jangan berbincang kalau lagi wudu tuh. Karena kalau orang wudu yang benar, di dalam Ibnu Majah menyampaikan dalam hadisnya, kalau kamu mencuci mulut nanti dosa-dosamu keluar dari mulut. Kalau kamu mencuci muka nanti dosa-dosamu keluar dari mata, hidungmu dan wajahmu. Kalau kamu mencuci tangan maka dosa-dosa akan keluar dari jari jemarimu. Kalau kamu mencuci kaki maka dosa-dosa kamu akan keluar dari kaki. Nah ini lagi udian ngobrol, ini lagi cuci muka, jadi ngantar makan. Siang ntar makan siang jadilah katanya. Lah, ambil wudu sambil apa? Ngobrol. Kalau wudu jangan ngobrol, itu diantaranya. Wudulah perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Makanya diajarin doa sama Nabi, doa wudu kan gitu kan. Pertama kan lagi cuci tangan ada doanya. Alhamdulillahillazi ja'ala ma'a tahuron gitu kan. Begitu mencuci tangan, begitu berkumur-kumur. Berkumur juga ada tekniknya, mencuci tangan juga ada tekniknya. Lu jangan terburu-buru. Cuci muka juga sama demikian, ada doanya agar kita apa? Perlahan-lahan. Nah ini suka ada tempat wudu, ada duduknya teh begitu. Supaya apa? Supaya tenang kalau wudu teh. Kenapa? Karena menjaga wudu ya, tidak berbincang-bincang ketika wudu, maka itu akan apa? Akan mendorong modal pertama agar sholat kita nanti menjadi apa? Menjadi khusyuk. Coba. Jadi kalau wudu jangan ngomong, jangan ngobrol. Kalau ada yang ngajakin ngobrol jangan pakai ditembalin, dibiarin aja. Ya, kalau lagi kumur-kumur mah semprot aja mulut kita tuh. Dan ngobrol gitu ya. Itu yang pertama tuh, kata Syekh Tantawi. Yang kedua, kalau kita pengen khusyuk ya, kata beliau jangan tasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu klik gini. Nah gitu tuh, habis sudut tuh gitu, jangan itu. Kalau tasbih boleh, nah jangan gitu ya, jangan tuh. Kalau habis sudut, kalau tasbih boleh tasbih, subhanallah habis sudut tuh. Jadi kalau ada yang yakin ngomong, terjadi nggak pergi subhanallah gituin aja. Baca tasbih boleh, jangan tasbih. Itu dua diantara. Yang ketiga, diantara cara agar kita khusyuk, sambutlah seruan azan. Nah, kalau ada yang azan, jangan ngobrol, diem dan sambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah begitu. Karena menurut Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan, barang siapa yang ketika azan dikumandangkan kemudian dia mengobrol, maka itu akan mewaris kepada kematian yang su'ul khotimah. Kalau azan ngobrol ya.
Makanya suka ada yang azan tuh diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Suka ada tuh diawalin. Memang ada juga yang larang tuh ya. Suka ada yang ngawalin tuh innallah. Itu kenapa? Kenapa? Itu teh nyuruh kita ngasih tahu kalau azan berkumandang jawab gitu. Disuruh bersolawat kita. Sungguhnya malaikat Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang yang beriman, bersolawatlah. Artinya ketika memang azan itu ngasih tahu nih mau azan. Nanti kalau ada azan seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut seruannya. Kan itu ngasih tahu. Tapi ada juga yang melarang begitu. Kan itu sama saja kayak begini, Pak. Itu teh sama saja dengan pengumuman bahwa bentar lagi mau azan gitu. Kalau kita bahasa Indonesia mah, Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf. Ini bentar lagi mau azan, sambut ya. Lah daripada ngomong begitu mendingan enggak apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan gitu. Kayak gini, kayak kita sholat taraweh selesai mau witir. Sallu sunnatat gitu ya. Sunnatan minal witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Itu ngasih tahu ke jamaah salat tarawih udah kelar, kita mau witir. Coba kalau kagak dikasih tahu. Terus ada ibu-ibu dari belakang, "Imam, yang witir belum?" Ya kan? Daripada pada berteriak, nah kayaknya kasih tahu. Nah kayaknya disebutlah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ketika azan Allahu Akbar, sambut Allahu Akbar. Dan seterusnya. Nah, itu diantara itu yang ketiga. Jadi ketika azan sambut tuh azan dan mengobrol. Karena tadi Syekh Al-Hafidz Jalalain Abdurrahman As-Suyuti mengatakan hadis seperti itu. Kemudian yang keempat, mulut membaca, hati mengingat. Nah, ini. Mulut membaca, hati mengingat. Jadi ini mulut baca, Pak. Jangan diem aja. Jangan gini, jangan. Baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini mulutnya ngomong gitu. Kenapa? Karena kata Khubbab Ibnu As, beliau mengatakan bahwa aku melihat Rasul itu membaca ketika apa? Sholat. Kamu tahu dari mana? Karena janggutnya Rasul itu bergerak. Aku melihat bahwa janggut Rasul itu bergerak-gerak. Ya kalau janggut bergerak berarti bicara kayak gini paling, ngomong kita kan. Nah lagi sholat tuh begitu, makanya baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Yang penting yang keras-keras ya. Bahkan kan di Sapinah mah dikasih patu saja itu syarat sholat itu wa ayyasma'a ya nafsahu, harus memperdengarkan suara bacaan sholat kepada dirinya sendiri, jangan ke orang lain, ke dirinya, minimal begitu tuh di antara syarat sholat. Jadi ini suara bacaan sholat kita harus kedenger sama diri kita sendiri, Pak. Jangan diem, jangan ngegerutu itu. Diem aja, jangan. Keluarkan suara minimal kedengaran sama kuping kita. Jangan terlalu keras juga, karena apa? Karena akan mengganggu orang lain. Nah, kalau di pesantren saya sholat tuh, yang santrinya banyak kok, udah kayak ayam boiler, Pak. Ngegurung gitu tuh, kayak lebah. Begitu dibuka suaranya. Dibaca, mulutnya membaca, hatinya mengingat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Diingat hati terus. Sibukkan diri kita itu dengan apa? Sholat. Jangan sampai ada kepikiran yang lain. Jangan ada hadir yang lain selain apa? Selain sholat. Tinggalin dulu tuh dagang. Tinggalin dulu tuh urusan anak dan istri. Tinggalin dulu tuh kesibukan kita yang lain. Pokoknya nggak ada yang lain kecuali sholat.
Nah makanya oleh Syekh Tantawi ini disampaikan begini. Artinya supaya kita sibuk dalam memikirkan masalah sholat, nggak ada yang lain kegiatan kita, baca pahami. Dan yang terakhir, yang kelima, pahami bacaan kita. Jadi apa yang kita baca harus kita pahami. Nah, kemarin saya sampaikan gitu, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Dalam Al-Quran itu, jangan kau mendekati sholat kalau kamu lagi gak sadar, lagi mabuk. Karena orang mabuk itu dia ngomong gak sadar. Dia ngomong alhamdu tapi gak tahu mananya alhamdu. Dia baca Fatihah tapi gak tahu mananya Fatihah. Dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni, dia gak tahu makna daripada bacaan yang dia baca. Berarti kan dia ngomong gak dia sadari. Dia ngomong gak paham tentang apa yang dia omongin. Makanya kita mau mulut mau ngomong, hati mah kemana aja. Segala bubur kacang kepikiran kan itu kan, jemuran belum kering kita kepikiran. Ya coba Bapak, kita lagi sholat ya, itu nyangkut aja itu, ada aja. Tuh digituin, digoda terus digoda. Nah makanya pahami, tapi bukan menerjemahkan, Pak. Bukan menerjemahkan. Bukan misalkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang 4 itu milik Allah. Enggak begitu. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita betul-betul apa? Memikirkan betapa Allah itu Maha Kuasa, bahwa kita begini tuh yang ngurus Allah segala macam. Nah, itu 5 hal agar sholat itu menjadi khusyuk, tapi memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya paling rendah sholat itu, Pak, kata Imam Nawawi, rendah khusyuk itu ingat diri kita lagi sholat, itu aja. Kita lagi takbir ingat. Terus ketika kita lupa buru-buru balik lagi, itu juga khusyuk. Cuman khusyuk ingat yang pertama itu khusyuk tingkatan pertama. Jadi kalau kita misalkan udah sholat nih, ingat lagi sholat terus lupa balik lagi, ingat lagi lupa balik lagi, itu juga udah khusyuk. Cuman khusyuknya khusyuk pertama. Ibarat sekolah masih TK dah. Belum SD, belum SMP, belum SMA. Tapi tadi saya sampaikan, khusyuk itu bukan berarti kita lupa dengan dunia lain, itu kita lari ke dunia yang lain, enggak. Karena Nabi pun sholat pernah apa? Pernah beliau melamakan sujudnya, ternyata ada siapa? Ada Hasan, Husain lagi naik di punggung beliau, dilamakan sholat. Artinya beliau masih komunikasi dengan dunia luar gitu ya, merasakan bahwa apa? Bahwa beliau sedang apa? Sedang sholat, tiba-tiba ada cucunya naik ke punggungnya lalu dilamakan. Setelah cucunya turun baru beliau ngangkat lagi. Ya kalau ke arah situ mah kita masih jauh dah. Yang penting mah sekarang kita naik ke tangga pertama dulu, yaitu apa? Ingat bahwa diri kita lagi sholat, dan kalau lupa buru-buru balik lagi. Kadang-kadang kita alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman lupa tuh. Mikirin mulut baca Ar-Rahmanirrahim, tapi pikirannya kemana aja, muter kemana. Ntar ingat-ingat ghairil maghdubi alaihim, nggak apa-apa. Untuk langkah awal tuh nggak hal seperti itu. Untuk khusyuk yang pertama begitu. Tapi nanti ada beberapa pendapat lain tentang masalah khusyuk. Ini saya rangkumkan di dalam beberapa tafsir, seperti dalam Imam Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya, khusyuk itu asalnya khosya'a. Kata khusyuk berasal dari khosya'a. Khosya'a itu maknanya as-suknu, tenang. Wa tazallul, dan menundukkan, merasa terhina diri. Tenang terus tawadhu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Makanya beliau mendefinisikan khusyuk itu adalah hayatun fin nafsi, keadaan hayatun satu tingkah fin nafsi dalam diri, yadharu yang nampak minha dari itu hayah, fil jawarihi dalam anggota badannya, sukunun wa tawaduun dengan bentuk ketenangan dan kerendahan. Jadi khusyuk kata Imam Al-Qurtubi adalah keadaan dalam jiwa. Keadaan jiwa kita itu nampak di luar. Mana di luar?
nampak di luar itu bentuk ketenangan dan kerendahan hati. Lihat kan, kalau orang lagi tenang kan ketahuan, Pak. Ada orang tenang, ada panik kan itu ya. Lihat orang yang tenang lagi sholat, tuh mukanya juga ketahuan, gerakannya juga ketahuan. Nah itu kata Imam Al-Qurtubi, khusyuk itu begitu, bisa kelihatan keadaan hati dari luarnya dengan cara melihat tenang dalam dirinya dan juga kerendahan hati dalam melaksanakan ibadah sholat. Allahu Akbar. Nah itu diantara khusyuk. Kata Imam Al-Qatadah lagi menyampaikan, al-khusyuk fil qalbi huwa al-khauf wal ghadru wal basar, al-ghadrul basar. Khusyuk itu di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. Jadi kayak kita diomelin kan, kalau kita diomelin takut itu ya. Kayak kecil itu diomelin sama orang tua. Nah, khusyuk itu begitu sama. Takut, rasa takut dan rendah diri. Ngelihat ke atas aja udah gak berani udah. Karena kita lagi diomelin, takut gitu. Takut. Walaupun kadang-kadang orang tua kita udah nggak ada, orang tua kita pergi, cuman kata orang tua tadi sebelum pergi, kalau kamu nanti, kalau kamu lagi sakit, kalau nanti ada tukang es nggak boleh beli, awas kalau beli. Orang tuanya pergi, pas datang tukang es kita nggak berani beli, padahal orang tuanya kan nggak ada. Tapi kita merasa dilihat, gitu. Jadi takut gitu, nggak berani kita beli es. Nah seperti itu kata Imam Al-Qatadah. Jadi intinya khusyuk itu adalah tidak ada yang lain ketika kita sholat kecuali sholat itu sendiri disertai dengan ketenangan dan kerendahan hati. Dilempengin gitu aja lah. Oleh karenanya kalau hari ini kita sholat belum tenang, kita sholat belum bisa mendikte gerakan sholat kita, masih terburu-buru, masih semau kita, nah berarti kita belum naik kepada level pertama dalam kehusuan. Oleh karena itu setiap kita wajib mengusahakannya, dan hal yang paling terpenting adalah satu, kalau ingin khusyuk tadi yang tadi disampaikan, terutama masalah makanan harus halal, dan yang kedua apa? Jangan berlebih-lebihan. Walaupun halal jangan berlebih-lebihan. Itu sangat mempengaruhi sekali kepada kehusuan dalam hati kita. Karena hati nggak bakal bersih kalau kita masih mengkonsumsi yang haram. Hati nggak bakal bersih kalau kita masih berlebihan dalam mengkonsumsi yang halal. Walaupun itu halal, kalau berlebihan tetap hati ini jadi kotor, sehingga untuk khusyuk itu susah. Jadi kesimpulannya para jamaah, saya simpulkan dari awal bahwa gambaran sholat dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, ada sholat itu sholat yang tidak sadarkan diri. Contohnya kita baca tapi kita nggak tahu maknanya. Yang kedua, sholat itu ada yang sholatnya tertipu. Siapa mereka? Itu orang sholatnya orang-orang munafik. Dia sholat ya mengikuti Nabi tapi ingin menipu Nabi. Ingin apa? Mendapatkan fasilitas dari Nabi. Artinya orang yang sholatnya males-malesan. Orang munafik itu sholatnya males-malesan, pakai baju semaunya, gerakannya semaunya, wudunya semaunya. Yang ketiga, ada sholat itu yang mendorong yang sholat ke neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tapi nilai-nilai sholatnya tidak dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang keempat, ada orang yang sholatnya khusyuk. Siapa orang yang sholat khusyuk? Orang yang sholat ingat bahwa dirinya sedang sholat, dan ketika dia lupa kembali lagi bahwa ingat dirinya lagi sholat. Itu khusyuk untuk yang paling rendah. Nah nanti tadi tip-tipnya boleh dilakukan menurut Imam Ali Tantawi tadi, silahkan dipakai agar apa? Agar sholat kita itu khusyuk. Paling enggak walaupun kita tidak khusyuk, kita sudah mengusahakan Pak. Kita udah ngusahain, pada akhirnya diterima atau tidak kita nggak tahu, itu mah urusan Allah. Yang penting sahnya kita kejar. Yang kedua, kehusuan dalam ibadah kita kejar, sehingga betul-betul sholat yang kita lakukan itu betul-betul dapat merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Karena semua ibadah yang dilakukan dengan baik itu akan mempengaruhi pribadi kita. Yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah akan kebaikannya.